Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diberikan kehidupan untuk kita dapat menjalani hidup dan juga melakukan segala aktivitas belajar kita di hari ini. Nah, pagi ini kita akan awali dengan kita datang kepada Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini. Nah, anak ibu akan mengajak kita untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Kita mau menyatakan satu komitmen kita untuk mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Bapa, persembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih pada pagi hari ini, oleh anugerah-Mu lah yang memungkinkan kami hidup dan boleh datang kepadamu. Dan kami rindu Tuhan untuk membaca firman-Mu, merenungkannya, untuk kami lebih mengenal Engkau dan mengerti lagi apa yang Tuhan inginkan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 31 ayat 25 sampai 54. Tapi berhubung pembacaan kita hari ini cukup panjang, maka ibu akan membaca sebagian, nanti sambil ibu sebutkan. Anak-anak kami juga boleh mengikuti di rumah, bahkan dapat melihat di layar perangkat yang anak-anak kami gunakan pada saat ini. Ibu akan mengajak kita membaca dari ayat 25 sampai 31. Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah jumlah rempasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dua rampasan itu kepala pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau
mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu Ibu ajak kita melanjutkan di ayat yang ke-41. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian kita membaca dari ayat 48 sampai 54. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari kami tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100, ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya masing-masing. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Nah, bagian ini kita akan renungkan di dalam tema upeti bagi Tuhan. Pada perikop sebelumnya kita sudah belajar tentang bangsa Israel mengalami atau menghadapi peperangan dengan bangsa Midian, dan yang diakhiri dengan kekalahan bangsa Midian, dan bangsa Israel pada akhirnya menjadi pemenang dan mengambil jarahan dari barang-barang yang dimiliki oleh orang Midian. Itu adalah hal-hal yang sering terjadi dan lumrah terjadi pada masa itu. Nah, kemudian kita lihat di dalam bagian ini bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah rampasan yang diperoleh bangsa Israel dari bangsa Midian tersebut. Dan kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk membagi-bagikan barang rampasan tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Allah berfirman kepada Musa untuk menghususkan upeti baginya atau persembahan yang diambil dari para prajurit yang keluar berperang melawan bangsa Midian. Dan kemudian juga Tuhan mengatur untuk membuat persembahan khusus dan juga persembahan yang akan diberikan kepada orang-orang Lewi yang bekerja memelihara kemah suci pada waktu itu. Dan dicatat tadi Musa dan Imam Eleazar melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 48, 49 dan 50, di sana dikatakan bahwa para pemimpin tentara itu datang kepada Musa. Dan dikatakan mereka ini membuat sebuah pengakuan bahwa setelah mereka menghitung dan memeriksa jumlah anggota tentara mereka atau prajurit itu, tidak ada seorang pun yang hilang. Dan untuk itu dikatakan mereka dengan sukarela memberikan persembahan kepada Tuhan yang telah memelihara nyawa mereka
sebagai sebuah tanda pendamaian bagi nyawa mereka di hadapan Tuhan. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya bagaimana mereka belajar dalam mereka memberikan upeti ataupun persembahan kepada Tuhan. Ini merupakan satu pengakuan akan keperkasaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka di dalam menghadapi peperangan. Bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan yang menyelamatkan mereka dan yang memberikan kemenangan bagi mereka. Dan untuk itu mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan melakukan ini untuk mengajar mereka untuk tidak serakah, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan orang lain yang sekalipun pada waktu itu mereka itu tidak ikut terlibat, tetapi mereka punya tugas yang lain dan Tuhan ingin supaya mereka juga bisa berbagi. Dari sini kita bisa belajar di dalam kehidupan kita, setiap pencapaian dalam kehidupan kita, kita bisa belajar bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada satu hal pun di dalam hidup kita tanpa Tuhan yang memberikan itu untuk kita miliki di dalam kehidupan. Dan untuk itu kita harus selalu belajar bersyukur untuk memberikan ungkapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu, mungkin di saat ini anak-anak mungkin berpikir, apa yang saya bisa berikan bagi Tuhan? Saya belum mempunyai apa-apa dalam kehidupan ini. Nah, mulai sekarang mari kita menyadari bahwa di dalam pribadi kita sebagai seorang anak, paling tidak kita punya waktu bagi Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa waktu yang kita miliki itu hanya melulu kita pikirkan, kita gunakan untuk kesenangan kita pribadi. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa waktu yang kita miliki itu juga kita perlu persembahkan kepada Tuhan? Ada waktu bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah memulai itu sejak kecil, nanti ketika kita juga semakin bertumbuh lebih besar, kita tahu ada talenta-talenta di dalam kehidupan kita. Kemampuan-kemampuan yang kita miliki, baik itu secara natural, suara kita yang bagus, ataupun mungkin lewat skill yang sudah kita pelajari, keahlian ini dan itu, kita juga belajar mempersembahkannya bagi Tuhan. Suara kita, jangan kita hanya mau nanti bernyanyi kalau ada uang, kalau disawar kita baru bernyanyi. Tapi kita juga mempersembahkan bagi Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan dan membesarkan Tuhan. Dan kalau kita punya skill, kita pakai untuk boleh melayani Tuhan. Dan lebih-lebih lagi nanti, ketika kita sudah semakin dewasa, segala hal dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Kita pun ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Bapa, ku persembahkan tubuhku, itu diawali dengan satu ungkapan yang menyatakan bahwa Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang besar bagi umatnya. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar itu yang menyelamatkan umatnya, dikatakan harus mempersembahkan tubuh. Artinya seluruh kehidupan ini dipersembahkan kepada Tuhan yang sudah mati berkorban demi untuk menyelamatkan kita manusia berdosa yang seharusnya dihukum dan dibinasakan dalam hukuman Allah yang kekal.
tapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Sudah seharusnya hidup kita ini seutuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Tangan kita pakai untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, yang nantinya Tuhan pakai juga menjadi berkat bagi sesama. Dan seutuhnya hidup kita, pikiran kita, hati kita, dan semuanya kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari anak-anak ibu, termasuk saat-saat kau belajar ini, kamu belajar dengan bersungguh hati. Bukan sekedar aku nanti bisa jadi pintar, tetapi kamu harus sadari Tuhan anugerahkan kesempatan ini untuk kamu dapat belajar dengan baik, nantinya mencapai cita-citamu, untuk kamu juga nanti dapat memuliakan Tuhan lewat apa nanti yang Tuhan izinkan kamu capai dalam kehidupanmu. Biarlah sungguh-sungguh anak ibu, hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan tubuhnya, dikorbankan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, untuk dijadikan menjadi anak dan miliknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami bersyukur kepadamu kalau hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami dengan segala apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Tuhan, sekalipun kami hari ini masih kecil, tapi kami rindu sedari kecil kami dapat mengerti dan dapat melakukan itu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami. Dan hari-hari sekarang ini Tuhan, kami masih menekuni studi kami untuk kami dapat mengisi kehidupan kami untuk mencapai cita-cita kami. Biar kiranya Engkau membimbing Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami terus dapat meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami hari ini, papa mama kami yang bekerja, dan juga guru-guru kami yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ibadah kita anak-anak ibu. Selamat pagi. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.